tugas seorang rasul, pewaris rasul, bukan menyala-nyalakan orang, bukan memecah umat. Tugas rasul, tugas pewaris rasul, apa tugasnya? Menyampaikan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis apapun yang bergerak di alam, ayat-ayat kauniyah. Dan yang paling penting yang kedua, mengingatkan mengenai hari akhirat. Kalau bersebuah orang itu artinya pewaris rasul, ya. Orang yang mengingatkan tentang ahwal nanti, apa yang terjadi di kiamat, apa yang terjadi setelah hari kebangkitan. Kiranya itulah cara untuk meng-ice break kolbu itu kan keras, supaya inyo hilang kekakuannya. Ceritakanlah ahwal-ahwal akhirat, tentu yang sahih, yang betul. Di Quran ada itu salah satu ayat. Qalu, pertanyaannya apa coba? Apakah tiada seorang rasul pun atau dai pun yang datang kepada engkau membacakan ayat, menegur engkau mengenai suatu persoalan, mengingatkan engkau mengenai pertanggungjawaban hari ini? Apapun yang engkau kalamkan, apapun yang engkau lakukan, semuanya akan dipertanggungjawabkan hari ini. Apa jawaban mereka? Qalu bala, betul sudah ada wahai malaikat. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tapi balik, kami kafir. Kata Allah, kalau engkau kafir, haqqat kalimatul azab, telah ditetapkan bahwa azab lebih berhak diberikan untuk orang yang kafir. Itu lain, orang berdosa juga orang kafir lain. Lihat dong, kita tidak berdosa. Tak ada, kita selalunya berdosa. Hatta kami banyak dosa. Tapi kafir enggak? Kan enggak. Maka itu kabar gembira. Yang wajib disiksa itu orang kafir. Kalau orang berdosa belum tentu. Yaghfiru liman yasha. Ya? Allah bisa mengampuni siapapun yang dikehendaki. Siapa? Pendosa yang tidak kufur. Ada lah cerita pendosa tidak kufur. Ada orang kawan kita nyulun bisa sembahyang, atau maleh sembahyang, tapi dalam hati mengatakan, ya Allah, sembahyang kau wajib, tapi kok badan kau susah. Berarti dalam hatinya tidak kufur, cuma maleh. Orang tu namanya berdosa. Tapi kalau dalam hati juga cek, samu orang sembahyang tak sembahyang, penyongki ya. Cak jangan sembahyang lah nih. Itu kufur tuh. Lah mulai kufur tuh. Tapi kufurnya masih belum jelas. Belum eksplisit, belum sharih. Ditunggu kalamnya berikutnya. Kalau mulainya menghina salat, mulainya menghina masjid, menghina ahli zikir, ada kafir. Haqqat alaihi kalimatul azab, maka dia wajib kena siksa Allah. Jadi siksa itu, api neraka itu cuma mengejar satu, orang yang di kolbunya ada kufur. Kalau berdosa, apa kata Allah? Jika engkau tidak merasa berdosa, aku akan datangkan sekelompok kaum yang merasa berdosa, fa'aghfir lahum, lalu aku ampuni mereka. Jadi Bapak Ibu, kita hidup berumah tangga, hidup beranak, bertetangga, bertusana, kan kadang-kadang mulut tuh lepas, ya. Kan kadang-kadang masih tersinggungnya, padahal Allah hidup sekian tahun je orang kok. Ya. Itu biasa. Buya, kiai, syekh, bahkan beberapa guru kami di Arab tuh berkali-kali cerai. So, orang Arab tuh keras-keras. Ini bukan guru kolbu, ini cuma guru hukum. Jadi orang rumahnya tidak siap itu cerai. Menikah lagi cerai, menikah lagi cerai. Apakah rusak keilmuannya itu? Tidak, cuma akhlaknya yang kurang. Ilmunya baru ilmu kulit, belum ilmu di dalam. Jadi orang Arab, orang awak sama aja. Kalau tidak belajar ilmu kolbu, keras. Orang awak, orang Arab belajar ilmu kolbu, pasti lembut. Ya. Qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Maka dikatakan kepada mereka, diseru, wahai orang-orang kafir, masuklah ke dalam pintu-pintu neraka, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Itulah seburuk-buruk tempat orang yang mutakabbirin, orang yang di kolbunya ada kibir. Apa arti kibir? Sombong.
Sombong itu ada satu bijo di dalam kolbu, merasa diri lebih baik dari orang. Baik dalam ilmu agama, baik merasa lebih baik dalam kerohanian, merasa lebih suci. Hati-hati itu. Kita duduk gini kok, merasa lebih suci saketek saja, terbersit set daripada orang di samping. Sudah kiber. Cuma kibernya, sombongnya tidak zahir. Itu agak rumit nanti dihisap tuh. Rumit dihisapnya nanti. Langsung Allah yang turun menghisapnya. Kalau yang mutakabbirin dinampakkannya sombongnya. Kan ya banyak orang sombong ini. Ya, sebenarnya banyak. Ya, sebenarnya banyak. Mutakabbirin itu batrul haq, menolak kebenaran. Belain orang siap berbeda dengan menolak kebenaran. Dek kawan, awak berbeda aja nyor kecil awak sombong, padahal nyor sombong. Justru memaksakan pendapat itulah yang disebut sombong. Orang yang intoleran tuh sombong-sombong rata-rata. Beragama tapi kok jadi intoleran, tak toleransi aja orang lain. Cie aja. Pemahamannya harus mereka, di luar mereka bid'ah. Itu jangan-jangan muncul dari kolbu yang kiber. Sehingga orang di luarnya dianggap ahli bid'ah. Ya. Yang tak sefaham dengannya disebut ahli bid'ah, dan itu mulai menjadi masalah di tengah umat. Dari dulu masalah itu semenjak reformasi sampai kini semua aliran dibebaskan. Terjadilah kebebasan puncak dalam beragama di Indonesia, dan satu-satunya negeri di dunia yang paling bebas beragama Indonesia.